Kenapa kita harus beribadah di perpisahan tahun? Kenapa kita harus beribadah perpisahan tahun? Karena 2026 kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Di 2024 dan 2025 kamu lihat, ada banyak yang Tuhan panggil. Ada yang sehat, tiba-tiba Tuhan panggil. Ada yang kuat, tiba-tiba Tuhan panggil. Ada banyak keluarga kita dipanggil Tuhan. Nah, kita tidak pernah tahu di 2026 apa yang akan terjadi. Kamu tidak pernah tahu bisnismu 2026 mau jadi seperti apa. Kamu tidak tahu kesehatanmu di 2026 mau jadi seperti apa. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Hidup manusia itu naik turun. Tetapi ketika bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memastikan engkau pada posisi aman. Maka saya mau kasih tahu kepadamu, pastikan di perpindahan 2025 menuju 2026 kamu ada di hadirat Tuhan, ada di kaki Tuhan. Karena apa? Kamu tidak tahu seberapa mengerikan 2026. Maka saya mau kasih tahu, kalau kamu tidak tahu, mari ada di kaki Tuhan di waktu perpisahan tahun. Berdoa buat suami, berdoa buat istri, berdoa buat anak-anak, berdoa buat semua, supaya kita benar-benar aman di 2026. Oke? Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di 2026, maka pastikan kamu ada di kaki Tuhan. Puji Tuhan. Yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan pada saat ini kita dapat berkumpul beribadah untuk ibadah tutup tahun. Biarlah kita menutup tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita. Karena kita ya percaya sepanjang tahun yang lewat ini, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan bahwa Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya. Di penghujung tahun ini ya Bapa, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sama-sama serukan, Bapa Engkau baik. Yes, Engkau baik Bapa, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu,
Mari sama-sama kita serukan lebih sungguh lagi. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, amin. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Mari kita puji Dia. Ungkapkan di hadapan-Mu Tuhan, selain ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun. Karena itu kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Aku memuji-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama serukan sepenuh hati. Aku memuji. Serukan dengan segenap hati, dengan punya ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Haleluya. Betapa kami bersyukur Kau ada di setiap langkah hidup kami. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji. Ini pujian syukur kami. Yes. Haleluya. Ku nyanyi diagungkan ya Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah syukur kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Yesusku, terima kasih
Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur, kami meninggikan Tuhan, dan kami mengagungkan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama percaya, katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari pada saat ini kita lebih sukacita lagi. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan karena pertolongannya di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan nyanyian syukur ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, amin. Karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Mari sama-sama. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari sama-sama serukan. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku, tiada hari tanpa mengucap syukur. Sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Biar gunung pun beranjak, biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama. Biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang. Mari kita tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita. Haleluya. Amin. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Katakan tetapi firman-Mu tetap kekal selama. Kami mau berpegang pada firman-Mu Tuhan, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari tetap kita melewati dan pegang pengharapan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Mari pada saat ini kita mau membayangkan bahwa kita seperti burung Raja Wali. Ketika bersama Tuhan, Tuhan menyertai kita yang mengatasi badai kehidupan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Aku ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang
ingin selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami ingin selalu di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terbang bersama Tuhan di tahun yang baru ya Tuhan. Tuhan tetap menyertai kami di dalam naungan-Mu. Haleluya. Di bawah kasih sayang-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Mari kita rentangkan tangan kita, bayangkan bagai raja wali, melintasi gunung, amin, melintasi segala apa yang di depan kamu. Bersamamu Tuhan, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami melangkah bersama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk selalu diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami tetap rindu selalu di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Oh, 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 oh. Yes, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari serukan sama-sama, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Oh, bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, bawa kami, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Oh, oh, melintasi. Amin. Mari berikan dan bagi Tuhan. Haleluya. Oh Bapa yang baik dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan percaya ketika kita membayangkan dan mengimani bahwa Tuhan beserta dengan kita, ada damai sejahtera yang kita rasakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya menyanyikan lagu itu tadi juga saya merasakan, oh bagaimana Tuhan menyertai saya. Oh ada damai rasanya di dalam hati ini. Maka selalu kita sertakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di
pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih-Mu tetap. Amin. Kami percaya Tuhan takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Kau memberkati kami, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Kami percaya Kau penolong kami yang setia. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami yakin Tuhan Kau penolong kami. Yes, amin. Selalu menjaga. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Kami boleh beribadah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya hati mereka tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menerima berkat dari firman-Mu. Mohon perlindungan-Mu Tuhan buat tubuh, roh dan jiwa kami, sehingga kami aman terpelihara dalam kasih kuasa Tuhan. Tidak ada anasir jahat dapat mengganggu kami. Kami boleh menerima berkat dari Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Dalam sejahtera dalam kasih Kristus. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di tahun baru dengan jaminan dari Tuhan. Terima kasih kepada pemusik WL Singer tim multimedia yang sudah mengiringi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada malam tahun baru ini adalah Tuhan jaminanku. Kenapa tema ini diambil Tuhan jaminanku? Karena kita memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu tidak ada lain, jaminan kita harus Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu masa depan kita, Tuhanlah yang tahu.
Jadi Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Karena itu perhatikan dengan baik firman Tuhan pada malam hari ini sebagai sebuah pesan bagi kita untuk masuk di tahun 2026 yang kita tidak tahu, yang di awal-awal tadi dikatakan mengerikan. Tetapi kalau bersama Yesus, Yesuslah jaminan kita. Tak ada yang mengerikan di dalam Tuhan. Tuhanlah jaminan hidup kita. Kita membuka Alkitab di dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai ayat 22. Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 22. Kita bergantian baca ya. Dengan judulnya Tuhan menebus Israel. Jadi Tuhanlah yang menebus kita dalam hal apapun, Dialah jaminan kita. Kita tidak akan disandra oleh anasir jahat atau oleh apapun karena Tuhanlah jaminan kita. Saya baca ayat 12, jemaat baca ayat 13. Bergantian, lalu kemudian kita baca ayat 22 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Sama-sama. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan tadi dikatakan bagaimana Allah jaminan. Tuhan itu jaminan bagi umat Allah. Ya, bahkan di tengah padang gurun pun dikeluarkan air dari batu. Itu hebatnya jaminan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragu jaminan Tuhan bagi kita untuk memasuki tahun 2026. Itulah Tuhan sendiri. Jadi inilah sosok yang menjamin hidup kita. Demikian banyak orang-orang percaya datang kepada Dia dan mempercayakan hidup mereka ke dalam tangannya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dalam ayat firman Tuhan, ya, Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang tetap sama. Yang lain boleh berubah, tetapi Dia Tuhan Allah yang tetap sama. Yang terdahulu, terkemudian, Tuhan Alfa dan Omega. Dalam ayat 12 sampai 13 itu dinyatakan. Jadi kita harus memperhatikan Tuhan, ya. Di tahun 2026 kita harus perhatikan Tuhan, ya. Karena Tuhan adalah jaminan kita.
Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya dalam sejarah dan akan terus memimpin kita di masa depan. Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya dalam sejarah melalui berbagai-bagai peristiwa dan mukjizat yang tercatat di dalam Alkitab. Berikut beberapa contoh fakta sejarahnya. Yang pertama, penciptaan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan, menunjukkan kuasa-Nya yang tak terbatas. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Yang kedua, pembebasan Israel dari Mesir. Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir melalui 10 tulah dan pembelahan Laut Merah. Tak ada dewa manapun yang mampu lakukan itu. Itulah Tuhan jaminan kita. Dia mampu lakukan itu. Yang ketiga, mujizat Yesus Kristus. Yesus melakukan banyak mujizat seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati, menunjukkan kuasa-Nya sebagai anak Tuhan. Itu tercatat dalam Alkitab. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus. Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan kuasa-Nya atas maut dan dosa. Semua ada ayatnya, ya. Seperti di Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10, Lukas 24 ayat 5 sampai 7, ayat 34, ayat 36. Ada ayatnya saya catat di sini. Ya. Tapi tentu kita tidak cukup waktu kalau kita baca satu demi satu, ya. Ada dasarnya semua. Kemudian yang kelima adalah Pentakosta. Roh Kudus turun atas para murid, ya, memberi mereka kuasa untuk menyebarkan Injil. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan aktif dalam sejarah manusia. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang aktif dalam kehidupan kita manusia, bukan Tuhan yang pasif. Bagian 2 Romawinya saya sudah sampaikan ke itu bagian multimedia, merupakan ringkasan khotbah, tapi saya uraikan, ya, saya uraikan. Adalah perintah-perintah Tuhan. Tuhan memberikan 5 perintah kepada bangsa Israel. 1. Mendengarkan Tuhan karena Dia adalah Allah yang tetap sama. Umat Allah diminta mendengarkan Tuhan. Kita adalah umat Allah, umat Tuhan. Dengarkan Tuhan karena Dia adalah Allah yang tetap sama. Yang kedua, berhimpun. Kita perlu berhimpun karena Allah akan melaksanakan kehendak-Nya. Siapa yang tidak ikut berhimpun enggak dapat, ya, enggak dapat bagian dari mujizat dan kuasa Allah yang Allah laksanakan dalam kehidupan kita bersama, ya. Kita berhimpun seperti ini, ya. Dengarkan firman Tuhan dan mujizat-mujizat terjadi. Yang ketiga, mendekat. Jadi jangan jauh-jauh, ya. Jangan jauh-jauh di rumah saja, ya, itu jauh, ya. Tapi mari berhimpun di rumah Tuhan, ya. Mendekat karena Allah tidak pernah berfirman secara tersembunyi, ya. Enggak sembunyi-sembunyi Allah kita berfirman. Dia berfirman terus terang. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat 16 dikatakan begini. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Jadi kalau Allah sudah berfirman, ya, kita mendekat dan firman-Nya terjadi dan Allah ada di situ. Ya. Jadi kita selalu bersama dengan Allah pada saat kita mau mendekat. Yang keempat, memperhatikan. Seringkali orang tidak memperhatikan, ya. Pada saat firman Tuhan disampaikan tidak memperhatikan. Sehingga akhirnya perintah-perintah Allah lalu begitu saja. Padahal perintah-perintah Allah itu adalah tuntunan kehidupan. Perintah-perintah Allah karena Allah akan melimpahkan damai sejahtera.
Jadi perlu kita memperhatikan, karena Allah akan melimpahkan damai sejahteranya. Kalau kita tidak perhatikan, ya, yang lain beroleh damai, kita nggak beroleh damai, ya, karena kita tidak tahu kebenaran firman Allah, ya, perintah-perintah Allah yang mendatangkan damai itu. Yang kelima, memberitakan, ya, setelah damai di hati ini oleh karena melakukan perintah-perintah Allah, maka memberitakan dengan sorak-sorai, karena Allah telah menuntun mereka secara sempurna dalam kehidupan bangsa Israel. Dan itu juga dalam kehidupan kita. Jadi dalam Yesaya pasal 48 ayat 20-21. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Mujizat-mujizat tidak akan kita lihat, ya, kalau kita tidak mendekat dengan Tuhan, ya. Itu bagian 2 Romawinya, bagian 3 Romawi. Motivasi yang benar, ya. Jadi pada saat kita mendekat kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, harus motivasinya benar, ya. Tidak motivasi yang salah, harus motivasinya benar. Maka jaminan itu akan diberikan kepada kita. Yang pertama, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan bukan karena legalitas semata, tetapi karena kesadaran akan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib. Sadar bahwa Tuhan itu punya karya-karya yang ajaib dan Dia mau berkarya dalam hidup kita, ya. Yang kedua, kita harus bersyukur dan merendahkan hati kita serta melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sukacita. Lakukan perintah Tuhan dengan sukacita, ya. Merendahkan hati di hadapan Tuhan lalu melakukan perintah-perintah Tuhan dengan sukacita, ya. Ada hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lalu kemudian itu dilakukan oleh umat Allah, namun kadang-kadang firman-Nya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sudah ditafsirkan luncas, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu yang menyenangkan, lalu itulah yang dilakukan. Ini kan berabe kalau ada hamba Tuhan seperti itu, ya. Memberitakan sesuatu yang menyenangkan telinga, persis kata firman Tuhan. Orang-orang zaman ini banyak mencari pengajaran yang menyenangkan telinga, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati. Bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati. Tadi kan kita berkata tentang merendahkan hati tadi. Kita uraikan sekarang. Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati. Bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati adalah 2 hal yang sangat penting dalam kehidupan spiritual kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati itu sangat penting dalam kehidupan spiritual kita. Kita mau masuk ke hadirat Allah tanpa kerendahan hati, tanpa rasa syukur, tidak dapat full bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, ada caranya. Beberapa cara untuk melakukannya. Bersyukur kepada Tuhan. Tolong tampilkan slide yang kedua. Kita lihat. Orang bersyukur kepada Tuhan walaupun tidak menurut keinginannya, walaupun keadaan mengecewakan, tetapi dia bersyukur. Bisa ditampilkan slide 2. Apakah ada? Wanita mengejar bus, tetapi ia ketinggalan. Hanya berselang 10 detik, ia harus menghadapi wawancara penting. Sebuah kesempatan yang dapat mengubah hidupnya. Dan ia berdoa setiap hari untuk itu. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Duduk di bangku yang dingin, ia menangis dan berkata, "Ya Tuhan,
Mengapa engkau selalu melupakan aku? Saudara punya kejadian 30 menit kemudian, yang serupa ponselnya seperti ini. berdering dengan berita. Sebuah kecelakaan bus yang serius menyebabkan banyak luka dan kematian. Bus itulah yang seharusnya ia naiki. Air mata mengalir di pipinya saat ia menyadari bahwa penundaan yang merusak rencananya justru menyelamatkan hidupnya. Ia teringat firman Tuhan, hidup dan masa depanmu benar-benar berada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberimu jaminan sejati yang akan bertahan sepanjang hidupmu, karena Dia berada tepat di sisimu, menjaga dan memeliharamu. Sejak saat itu, ia tidak pernah mengeluh lagi. Tidak semua penundaan itu buruk. Terkadang penundaan adalah perlindungan Tuhan. Jika hatimu tersentuh, amin. Jangan takut untuk membagikan ini untuk mengingatkan orang lain bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita kadang-kadang terjadi sesuatu penundaan yang sepertinya, kok begitu sih Tuhan? Saya sudah berdoa kok malah begini Tuhan. Seperti peristiwa ini tadi. Sepertinya kecewa. Ya, dia sudah bersiap-siap tapi kok malah ketinggalan kendaraan sehingga akhirnya gagal apa yang telah dia persiapkan. Ternyata penundaan itu menyelamatkan nyawanya, ya. Dan berikutnya tentu Tuhan akan berikan hal yang lebih baik bagi hidupnya. Dalam kehidupan kita terkadang hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Tetapi apa kita lalu ngoceh sama Tuhan? Tuhan kok begini sih? Nggak adil Tuhan? Tidak. Tuhan menghendaki kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Anda miliki dan alami. Ya. Ingat nyanyian itu? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah bagi Tuhan, ya. Karena kita tahu Tuhan itu baik. Tidak pernah Dia memberikan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, anak-anaknya, ya. Bersyukur. Yang kedua, mengenang kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan itu banyak dalam kehidupan kita. Jangan oleh karena satu peristiwa lalu kemudian kita melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup Anda dan syukuri atas semua yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Ku bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Angkat tangan siapa yang ragu terhadap tahun 2026 untuk rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya tidak mau angkat tangan karena saya percaya kepada Tuhan. Tuhanlah jaminan hidupku. Tuhanlah jaminan masa depan kita. Tidak perlu ragu terhadap Tuhan, ya. Berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang berikutnya, menggunakan waktu untuk berdoa supaya kita terhubung dengan Tuhan. Ya, gunakan waktu untuk berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Saya kalau nyanyian ini, saya keluar air mata, nggak bisa nyanyi dengan baik jadinya. Ya, kenapa? Karena saya ingat
berkali-kali Tuhan tolong saya. Ya. Dalam lembah gelap berkali-kali Tuhan tolong. Ya. Tanpa pertolongan Tuhan saya tidak bisa ada seperti sekarang ini. Entah berbagai masalah dalam kehidupan, entah itu sakit penyakit yang melemahkan tubuh. Bahkan sekarang ini pun, ya, pada saat saya duduk, Tuhan tolong saya. Kenapa tubuh ini kok rasanya kok nggak enak, ya, kayak kaku-kaku gitu. Bagaimana saya mau khotbah? Macam-macam. Tapi saya tahu di sisi lain itu anasir jahat merongrong. Ya, saya harus maju di dalam Tuhan dan Tuhan menyertai. Ya, saudara-saudara sekalian, selanjutnya membuat jurnal syukur. Tulis bersyukur setiap hari. Tuliskan hal-hal yang Anda syukuri setiap hari dalam jurnal supaya Anda melihat, aku bersyukur hari ini karena Tuhan memberikan kesehatan baru. Aku bersyukur hari ini karena Tuhan menyertai dalam perjalananku. Aku bersyukur hari ini karena Tuhan membuat bisnisku berhasil dengan baik. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia. Karena Dia adalah Raja kita. Dia adalah jaminan hidup kita. Berikutnya merendahkan hati. Merendahkan hati itu mengakui kelemahan. Ini motivasi yang benar. Merendahkan hati. Mengakui kelemahan. Akui kelemahan dan kekurangan Anda dan jangan merasa terlalu percaya diri. Ya. Yang berikutnya kita perlu menghargai orang lain. Ya. Jangan lupa menghargai orang lain. Hargai orang lain dan jangan merasa lebih baik dari mereka. Ya. Karena kita sama-sama satu dengan yang lain. Manusia menajamkan sesama manusia. Ya. Menerima masukan. Terima masukan dengan lapang dada bila itu berguna sebagai kesempatan untuk belajar. Ya. Terima. Ya. Lalu yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa kita ini tidak selalu hidup. Ya. Entah kapan, entah besok. Ya. Kita tidak tahu. Kita bisa mati. Oleh karena itu mengingat kematian itu penting. Ya. Supaya kita waspada, hati-hati dalam hidup ini. Jangan merasa masih panjang umur saya. Ya, saya boleh berbuat apa saja yang melanggar firman Tuhan, nanti bertobat. Atau Tuhan panggil, enggak sempat bertobat. Jadi mengingat kematian, ingatlah bahwa kita semua akan mati dan jangan merasa terlalu melekat pada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi dalam tanda kutip dijelaskan, ya. Jangan. Ya itu hal duniawi, duit juga hal duniawi. Jadi nggak boleh ya. Makanya perlu dijelaskan hal-hal yang duniawi dalam arti hal yang sampai kita melupakan Tuhan oleh karena itu. Ya. Berarti kita lebih mengutamakan hal yang duniawi. Jadi dengan melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, yaitu bersyukur kepada Tuhan dan merendahkan hati Anda, sehingga Anda dan saya dapat hidup dengan lebih seimbang dan bahagia. Hidup ini akan lebih seimbang dan bahagia kalau kita mau bersyukur. Ya. Lalu bagaimana cara melakukan perintah Tuhan dengan sukacita? Jadi lakukan dengan sukacita loh. Ada kalanya lakukan perintah Tuhan dengan berat. Seperti Yunus dengan berat hati melakukan firman Tuhan. Akhirnya dilakukan juga, tapi dengan ngomel-ngomel ya sama Tuhan, berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya, lakukan perintah Tuhan dengan sukacita, khusus untuk hal yang satu ini. Ya, banyak umat Tuhan yang melakukannya dengan terpaksa, bersungut, bahkan tidak mau melakukannya karena merasa rugi. Ya, apa itu? Mau tebak sendiri dah. Ya. Apa itu yang kita tidak mau lakukan? Karena itu kita merasa rugi, keluar sesuatu dari kantong kita. Ya.
lalu kita lakukan bersungut-sungut. Dan ada pengajaran yang mengatakan tidak usah, ya itu menguntungkan kita. Hingga kita tidak lakukan firman Tuhan, ya. Tapi ada banyak juga yang melakukannya dengan sukacita. Dan mereka lebih diberkati Tuhan, ya. Apa itu? Memberi persembahan, memberi perpuluhan dengan sukacita. Ajaibnya ketika dilakukan malah berkatnya ditambahkan. Dan itulah matematikanya Tuhan Yesus. Ya. Kasih 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus berkati, berlipat ganda bisa dimakan 5.000 orang lebih, dan masih ada sisanya 12 keranjang. Ya. Sekarang mau enggak kita memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan kita untuk di dalam tangan Tuhan menjadi berkat bagi kita dan bagi orang lain. Ya. Pakai matematika kita rugi, tapi pakai matematikanya Yesus luar biasa. Saya dan keluarga saya tidak pernah merasa rugi menyampaikan persembahan dan perpuluhan. Malah Tuhan tambahkan berkatnya. Jadi lakukan perintah Tuhan dengan sukacita, ya. Lakukan dengan sukacita perintah Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau sudah firman-Nya begitu, ya lakukan saja, ya. Jangan dengarkan pengajaran-pengajaran yang lain yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah itu, tapi sudah ditafsir-tafsir, menyenangkan hati kita, membuat kita tidak melakukan perintah Tuhan. Jangan berbantah-bantah dengan firman Tuhan, itu hanya akan membuat suasana hati gelisah, muram. Lakukan saja dengan sukacita, akan happy jadinya, ya, happy. Kalau melakukan perintah Tuhan dengan sukacita, lakukan perintah Tuhan dengan motivasi yang benar, maka akan terjadi Tuhanlah jaminanku. Ya. Kita lakukan perintah Tuhan dengan benar, terjadi Tuhanlah jaminanku. Ya. Ada satu kesaksian dari seorang pria Tuhan yang membuktikan bahwa dalam masalah yang genting dia hadapi, Tuhan adalah jaminan sehingga tidak terjadi masalah. Ya. Suatu saat dia lakukan satu kepercayaan untuk memborong suatu borongan berupa tempat sebuah perumahan, ya, lalu ditetapkan sekian miliar, ya, itu berkat Tuhan bagi dia. Ditentukan waktunya harus selesai sekian, waktunya ditentukan harus selesai, ya, ya dia siap, ya, untuk menyatakan komitmennya selesai tepat pada waktunya sesuai dengan janji. Tapi apa yang terjadi dalam pelaksanaan dari tugas itu? Ternyata orang yang melaksanakan tugas itu tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu, sehingga harus ditambah, ya, pihak lain. Ditambah pihak lain berarti tambah biaya dong untuk orang, tapi tidak masalah. Akhirnya dia berkata, tolong bantu dalam doa masalah ini. Ya, kami bantu dalam doa dalam nama Yesus supaya tidak jadi masalah, supaya orang-orang yang menerima itu tidak ngomel-ngomel, tetapi biar Tuhan tahu caranya bagaimana yang terbaik. Ya. Setelah sampai waktunya ditunggu-tunggu, nggak ada tuh orang itu datang ngomel-ngomel, telepon, diam-diam saja. Akhirnya terus kerja. Sampai selesai pun nggak ada nelpon berkata udah selesai belum? Nggak ada ngomel-ngomel. Kemudian pas pada waktunya selesai, tinggal dilaporkan sudah selesai. Oh ya sudah selesai ya, tinggal serah terima. Jadi lain caranya Tuhan. Sesuatu yang kita takut orang ngomel-ngomel karena tidak sesuai janji, tapi Tuhan bisa membuatnya semuanya aman, berjalan dengan baik. Ya, itu sebuah jaminan dari Tuhan, ya, dalam pekerjaan kita. Jadi untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukacita, Anda dapat mencoba beberapa hal berikut, ya. Karena supaya kita tidak lakukan perintah Tuhan dengan ngomel-ngomel, lakukan dengan beberapa cara berikut. Kita pahami dulu tujuan Tuhan, ya. Tujuan Tuhan apa sih? Ya.
pahami tujuan dan makna di balik perintah Tuhan. Ya. Sehingga Anda dapat melakukannya dengan kesadaran dan sukacita. Yang membuat orang melakukan sesuatu tidak dengan sukacita karena tidak memahami maknanya di balik perintah itu. Yang kedua, motivasi yang benar mengingat kasih Tuhan. Ingatlah kasih dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada Anda, sehingga Anda dapat melakukan perintahnya dengan sukacita. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan sudah berbuat baik buat saya. Ya, Tuhan sudah memberkati saya. Kalau ini perintah Tuhan, saya lakukan dengan sukacita, karena Tuhan pasti tidak akan memberikan perintah yang menyengsarakan saya. Yang berikutnya, mengubah mindset. Mindset kita itu seringkali salah. Itu yang membuat kita mengeluh, ya. Mindset kita salah. Ya. Oleh karena itu, ubah mindset Anda dari harus menjadi ingin. Ini harus saya lakukan. Aduh, ini harus dilakukan. Capek deh, ya. Lagi banyak kerjaan lagi, ini harus dilakukan. Tapi kalau dirubah menjadi ingin, saya ingin melakukannya. Sehingga Anda dapat melakukannya dengan sukacita karena ingin melakukannya. Saya ingin, saya mau melakukannya. Dalam rumah tangga pun seperti itu, ya. Sehingga tidak terjadi ya perang dalam keluarga. Saya ingin melakukannya demi menyenangkan hatinya. Ya. Lakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Yang berikut adalah mencari kebahagiaan dalam ketaatan. Ya, kita mencari kebahagiaan dalam ketaatan kepada Tuhan. Cari kebahagiaan dan kepuasan dalam melakukan perintah Tuhan, sehingga Anda dapat melakukannya dengan sukacita. Yang berikutnya, mengandalkan Roh Kudus. Karena kekuatan kita ini seberapa sih? Karena itulah Yesus berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai aku memberikan kuasa itu. Kalau kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi mintalah bantuan Roh Kudus untuk memberikan Anda kekuatan dan sukacita dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kita melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Tidak berat. Yang terakhir, mengingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu manis. Ingatlah janji Tuhan yang telah diberikan kepada Anda, sehingga Anda dapat melakukan perintahnya dengan sukacita dan harapan. Jadi dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi, motivasi yang benar, maka Anda dapat melakukan perintah Tuhan dengan sukacita dan kerelaan, sehingga Anda dapat mengalami kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup Anda. Ya. Kita masuk ke bagian 4 Romawi, pesan untuk tahun baru. Ya, pesan untuk tahun baru. Mari kita bangun ketaatan yang dilandaskan pada alasan dan motivasi yang benar, yakni Tuhan sendiri, sehingga berlakulah Tuhan jaminan kita. Motivasi yang benar yaitu Tuhan sendiri, maka berlaku jaminan Tuhan. Ya. Jaminan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh si penjamin. Contohnya aja, saya kasih contoh yang gampang. Saya sering berobat, ya, harusnya bayar, tapi enggak karena ditanggung BPJS. Ada jaminan kan? Jaminan dari BPJS. Tapi kalau saya mau menurut mau saya sendiri, enggak usahlah bayar BPJS, enggak usah. Menguntungkan BPJS saja, enggak mau. Ada orang pernah begitu, giliran masalah, ya, dia mau pergi ke rumah sakit, karena enggak bayar, enggak ditanggung, enggak dijamin sama BPJS. Kira-kira kita dengan Tuhan bagaimana? Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, ada jaminan dari Tuhan enggak buat kita? Bagaimana kita mau minta jaminan dari Tuhan kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan? Ya. Di dunia aja pihak BPJS enggak mau menjamin.
kalau orang tidak melakukan apa yang diminta oleh BPJS, bayar yuran setiap bulan. Ya. Tiap bulan bayar yuran. Walaupun sehat-sehat, jangan berkata, saya sehat-sehat kok, rugi kok bayar. Enggak. Kalau memang ada keuntungannya untuk orang lain, ya biarlah orang lain menerima keuntungannya. Ya. Berkatnya bagi orang lain. Berkat bagi kita, ya kita sehat. Udah bersyukur itu. Apa mau pilih mana? Daripada rugi, mendingan saya sakit aja supaya saya menikmatinya. Mau begitu? Ya pasti nggak mau kan? Kalau saya sih pasti saya lebih baik saya bayar itu tiap bulan biar yang penting saya sehat, bersyukur. Itu lebih baik. Jadi jaminan itu terjadi dalam kehidupan kita bila kita melakukan sebuah syarat yang ditetapkan dalam jaminan itu. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu mari kita memasuki tahun baru dengan iman dan percaya kepada Tuhan yang sebagai jaminan kita dan mengandalkan Dia sebagai jaminan kita. Bahkan jika terbelenggu oleh iblis, setan, roh jahat, ya, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menjadi jaminan kita? Justru di sini yang lebih hebatnya. Pada saat kita terbelenggu oleh iblis, setan, roh jahat, Tuhan Yesus menjadi jaminan pasti bagi kita, dapat membebaskan kita dari ikatan kuasa roh jahat itu. Tampilkan slide 3, kita lihat nih, jaminan Tuhan luar biasa terhadap orang yang dirasuk roh jahat. Dilepaskan. Kadang-kadang setan nipu seperti sudah keluar, tetapi ternyata masih ada di dalam. Harus sampai tuntas. Je m'appelle Orlane, j'ai 25 ans et je suis baptisée aujourd'hui. Pour la petite histoire, mon passé c'est que j'ai grandi dans une famille qui pratiquait l'ésotérisme, l'occultisme, pressé. J'avais aussi une maladie héréditaire et aussi beaucoup de l'anorexie parce que je me pensais que je méritais pas de manger. J'avais mal aux intestins tout le temps quand je mangeais, donc c'était dur de digérer un repas et du coup je me forçais de plus trop manger. Hier en arrivant ici, je sentais sur la chaise vraiment qu'on me tortillait les intestins, c'était horrible. Et je me suis fait baptiser aujourd'hui. Et là, je ressens plus. Jadi kita melihat itulah kesaksian, ya. Bahkan pada saat dibelenggu oleh roh jahat, Tuhan Yesus bisa sebagai jaminan untuk melepaskan kita orang percaya dari belenggu roh jahat itu. Jangan takut sama roh jahat, ya. Bertindak dalam nama Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Nya di dalam kehidupan kita, ya. Jangan pernah ragu atas rencana Tuhan untuk masa depan kita di tahun 2026, ya. Tuhan adalah jaminan kita. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Dia melupakan kita, ya, tidak pernah. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Dia meninggalkan kita. Karena itu hendaklah kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita. Seperti pernyataan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan yang erat dengan Yesus dan mematuhi firman-Nya, sehingga kita dapat mengalami doa yang terjawab dan hidup yang berkenan kepada Tuhan sebagai Tuhan, sehingga Tuhan menjadi jaminan hidup kita. Mari percaya, berserah kepada Tuhan. Masuk tahun 2026 dengan Tuhan Yesus jaminan kita. Amin buat firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Silakan pemusik, WL Singer. Kau sangat kucinta. Tuhan Yesus mencintai kita. Dan kita sangat mencintai Tuhan oleh karena Dia dapat menjadi jaminan hidup kita. Boleh saya jemput berdiri ya? Karena mungkin sudah capek duduk. Ya, kita nyanyi dengan berdiri saja ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanmu. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku.
karena terbukti Engkaulah jaminan atas hidup kami. Memasuki tahun 2026 kami tidak tahu apa yang terjadi bagi masa depan kami. Tetapi bersama Yesus kami dapat lakukan segala perkara. Karena Tuhan Yesuslah jaminan kami Tuhan. Jaminan terhadap ekonomi kami. Jaminan terhadap kesehatan tubuh dan jiwa kami. Jaminan terhadap kuasa roh jahat yang mengganggu hidup kami. Kami mendapat jaminan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena demikian kami peroleh jaminan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus atas urapan Roh Kudus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa pesannya ya. Tuhanlah jaminan kita. Ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang terus menuntun kami, dan Tuhan urapan-Mu atas Tuhan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini Bapa. Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan membawa perjamuan kudus ini bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Bapa Tuhan yang senantiasa menjamah hati pikiran dari setiap pribadi lepas pribadi. Lepaskan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dapat menerima perjamuan kudus ini dalam kuasa-Mu Bapa. Dan kami dapat menerima perjamuan kudus ini dengan kasih dan kuasa Tuhan melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan perjamuan ini Tuhan, urapan-Mu, sehingga menjadikan kekuatan bagi kami ketika kami makan dan minum roti dan anggur. Menjadi persekutuan bagi kami Tuhan dengan Engkau ketika kami makan dan minum roti dan anggur. Dan menjadikan Tuhan demikian juga dengan sesama kami. Persekutuan antara kami dengan sesama kami. Ketika kami telah meminum roti dan anggur, ada kuasa perubahan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan pada malam hari ini kami roti dan anggur yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melakukan
Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah semua sudah terima? Amin. Puji Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan. Mari kita angkat cawan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapkan syukur pada malam hari ini dari mulut kita, Mas. Kewarganegaraan kami adalah di surga, karena jaminan dari Allah yang sudah mati disalib bagi kami yang saat itu masih berdosa. Tuhan disalib untuk kami, dan bahkan bukan kami yang memilih Engkau ya Tuhan, Engkau yang memilih kami, Engkau yang memilih kami ya Abah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Abah. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau memilih kami Tuhan, hidup kami belum selamat. Hidup kami tidak akan selamat Bapak. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini Tuhan Engkau ingatkan kami kembali bahwa Engkau Tuhan mati bagi kami.
Engkau menjaminkan hidup-Mu bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, untuk besok dan selanjutnya sampai tahun yang akan datang Bapa, tetap Tuhan menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus Tuhan ada di dalam kuasa Tuhan. Kami nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kami nyanyikan pujian bagi Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di setiap saat. Terima kasih Bapa. Tuhan, semua itu bagi Tuhan. Semua kehidupan kami bagi-Mu ya Aba. Itu kerinduan kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami bisa menapaki tahun yang akan datang ini bersama dengan Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kami, namun karena kasih-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami. Kami akan meninggalkan tahun 2025 ini Bapa, namun kami boleh Tuhan menikmati cerahnya, indahnya tahun 2026 karena bersama dengan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, ada harapan bagi kami, harapan yang luar biasa. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari Tuhan, hidup kami terus dituntun oleh Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami sudah menerima perjamuan kudus. Dan Tuhan, perjamuan kudus ini akan terus Tuhan berkuasa atas kami. Roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum menyatu di dalam kehidupan kami, sehingga ada persekutuan antara kami pribadi lepas pribadi dengan Tuhan Yesus, dan pribadi lepas pribadi kami dengan sesama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sejarah Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila. Pada tahun 1983, Ibu Liantinawati menginginkan adanya pelayanan sekolah minggu. Tepat pada minggu kedua bulan Desember tahun 1983, sekitar 15 anak berkumpul untuk mengikuti kegiatan pertama ini. Pelayanan ini dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu Bapak Christian, Ibu Sri, Kakak Neki, Cici Yuli, dan Cici Ipo. Pada tahun 1984, rumah milik keluarga almarhum Bapak Christian direnovasi. Namun, pembangunan terhambat karena belum adanya fondasi. Dalam iman dan pengorbanan, cincin kawin pun dijual untuk membeli batu kali sebagai bahan dasar fondasi. Selama renovasi berlangsung, kegiatan sekolah minggu sementara dipindahkan ke rumah Ibu Liantinawati. Memasuki tahun 1985, jumlah jemaat mulai bertambah. Pelayanan semakin berkembang dengan adanya kelompok, sekolah minggu, kelompok remaja, dan jemaat umum. Pada tahun 1986, jemaat menyampaikan usulan untuk membangun gereja di atas fondasi yang telah kokoh. Dengan pertolongan Tuhan, maka dana pembangunan terkumpul melalui berbagai persembahan, antara lain persembahan dari jemaat dan tetangga sekitar, penjualan mobil milik Bapak Christian, persembahan perhiasan berupa kalung, gelang, cincin dan giwang dari Ibu Nyonyo, sumbangan AC dari keluarga Daniel, sumbangan bangku kayu untuk ibadah dari Papa Hendra.
Puji syukur kepada Tuhan, pada tahun 1986, Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila resmi ditahbiskan sebagai gereja otonom. Berikut adalah susunan pengurus pada saat itu. 1. Gembala Bapak Pendeta Christian A. Leper BTH. 2. Wakil Gembala Bapak PDP Dr. Andes Disselman. 3. Bendahara Ibu Lianti Nawati. 4. Ketua Wanita Bethel Indonesia atau WBI yaitu Ibu Onjot Sarah. 5. Ketua Remaja Bethel Indonesia yaitu Ibu Elizabeth Marsi. 6. Ketua KPA yaitu Bapak Matius Iskandar. 7. Ketua Sekolah Minggu yaitu Cici Yuli. Demikianlah sejarah berdirinya Gereja Bethel Indonesia atau GBI Jemaat Theophila, sebuah rumah Tuhan yang dibangun dengan doa, kasih, dan pengorbanan dari para jemaat yang setia. Kiranya gereja ini terus menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ku ucapkan sarangamnida dan tertawa bersamamu. Happy birthday, happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
Boleh kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan untuk perjalanan gereja kita. Dan tepat pada saat ini adalah usia yang ke-39 tahun. Puji nama Tuhan ya. Luar biasa, gereja menjadi media bagi setiap kita untuk bertumbuh di dalam iman. Baik, saya izinkan saya memanggil Ibu Gembala kita untuk maju ke depan. Kemudian dari perwakilan dari unit sekolah minggu, Rahel untuk maju ke depan. Kemudian unit youth, Marcelino untuk maju ke depan. Kemudian dari unit WBI, Ibu Herlina untuk maju ke depan. Dan yang terakhir dari kaum bapak, Bapak Fong untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama, dan juga kami mengundang Bapak Disama dan Ibu Rosinta untuk maju ke depan juga. Kita sama-sama bernyanyi umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sama-sama akan meniup lilin. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Ya, boleh kasih tepuk tangan puji nama Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan sebelum berfoto bersama ya. Mungkin dari setiap unit ya, setiap unit menyampaikan ini ya, ajakan mungkin untuk lebih rajin beribadah lagi, dimulai dari unit sekolah minggu. Ya, selamat ulang tahun buat GBI Theophila. Biarlah sekolah minggunya juga harus semakin maju. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki anak, boleh dibawa anaknya untuk masuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 11. Ya, selamat ulang tahun buat GBI Theophila. Kiranya bisa makin lebih panjang umur lagi, makin bertambah lagi jemaat-jemaatnya, makin segalanya, makin takut akan Tuhan sekali lagi. Dan buat bapak ibu, orang tua, buat anak-anak yang udah remaja, udah jadi anak muda, bisa diundang, diajak buat datang ke Youth Theophila sore jam 5. Terima kasih. Ya, kami WBI mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Theophila. Tuhan memberkati. Saya Ketua WBI mengundang ibu-ibu muda untuk bergabung dengan kami untuk menjadi penerus WBI ini, karena kami pasti yang umur yang ke atas udah pada manula. Kami mengharapkan ibu-ibu muda bersedia untuk bergabung mengikut ibadah WBI untuk kelanjutan WBI ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, saya mewakili kaum pria berucap syukur ya, dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Theophila. Besar harapan kami terutama kaum pria agar semua jemaat mendukung gereja ini, karena kalau bukan kita siapa lagi ya. Dan pesan saya juga sama seperti yang tadi kepada anak-anak, kalau masih punya bapak suruhlah ke kaum pria. Ya begitu ya, betulnya kan begitu ya. Dan kepada bapak-bapak juga, di 2026 nanti sangat besar harapan kami, cobalah datang ya, coba kita belajar ya, belajar rendah hati, apa yang bisa kita dapat di komunitas itu ya. Dan memang kita sadar bahwa komunitas itu adalah tempat untuk merubah kita ya. Jadi siapapun, sekali lagi dengan hormat seluruh bapak-bapak ya, kalau ada waktu monggo ya, kita berkumpul, kita saling memberkati, karena banyak berkat yang bisa kita dapat ya dengan segala kerendahan hati. Sekali lagi selamat ulang tahun buat GBI Theophila. Tetap semangat dan Tuhan berkati kita semua. Baik,
kemudian sedikit pesan dari Ibu Gembala ya untuk kita semua. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, wanita-wanita yang masih muda. Karena WB itu wanita Bethel Indonesia, jadi bukan kaum ibu. Jadi wanita-wanita muda boleh bergabung, bapak-bapak boleh bergabung, bapak-bapak muda boleh bergabung dengan pria-pria Bethel. Dan juga satu lagi yaitu dewasa muda. Jadi yang antara remaja sudah nggak bisa lagi ke remaja, kemudian mau ke kaum pria belum berani, jadi disitulah ada dewasa muda, ya. Ibadahnya tidak setiap Sabtu, tapi ada waktu-waktu tertentu. Hari Sabtu jam 7 malam ada ibadah. Ya silakan yang masih bukan remaja, tapi bukan juga belum jadi bapak juga, jadi bisa dewasa muda ya hadir di ibadah dewasa muda. Itu saja. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kenapa saya bersyukur? Karena semakin usia Gereja Bethel Indonesia Gereja Bethel Indonesia Jemaat Theophila semakin bertambah usianya, saya merasakan bertambah juga dewasa para pengerjanya. Itu saya merasakan tahun-tahun sekarang ini saya sudah kayaknya enak karena apa? Semua bertanggung jawab. Kemudian selain itu kalau ditunjuk jadi ketua panitia nggak ada yang menolak, ya. Meskipun lelah sebenarnya, saya tahu lelah sekali, sudah lelah, seringkali ada komplain lagi ya. Tetapi tetap mereka akan kalau dipilih mereka tetap mengatakan siap. Nah itu berarti semakin dewasa rohani mereka. Dan setiap seksi-seksi itu bertanggung jawab luar biasa, sehingga saya tidak perlu harus menegur yang salah, tidak, tapi mereka sendiri yang terus bebenah ya. Itu saya bersyukur sekali dan berterima kasih kepada seluruh pengerja yang ada di Theophila ini dengan seksi-seksinya yang ada. Saya berterima kasih juga kepada setiap saat ini yang sedang berkembang adalah WBI. Saya terima kasih juga buat Ibu Herlina sebagai ketua WBI, dan pada saat ini ibu-ibu, terutama juga Ibu Bu Dewi yang dia mengajak rekan-rekannya yang berjualan ya masuk ke WBI, sehingga sekarang bisa bertambah 4 atau 5 orang ya dalam bulan-bulan Desember ini. Itu semua karena Tuhan senantiasa akan memakai kita semua. Dan jangan takut kalau tidak ada tugas ya. Jangan takut karena masih banyak tugas yang harus kita lakukan. Oleh karena itu mari yang mau ingin melayani silakan ya. Ada bidang-bidang yang lainnya, sehingga tinggal misalnya melayani bidang musik, ada Kohendra yang terus bisa menuntun mereka-mereka yang dari awal sehingga terus berkembang ya. Bidang-bidang lain masih ada juga. Oleh karena itu saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan berikan para pengerja yang luar biasa yang dapat membuat saya semakin awet muda katanya ya. Karena
memang pengerja-pengerja sungguh tidak memusingkan, ya, tidak memusingkan, membuat saya pusing. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Saya bersyukur setiap kali saya melihat mereka latihan, mereka itu, saya merasakan terima kasih Tuhan. Tuhan yang dulu membuat kami terus berjuang untuk bagaimana kelanjutan daripada gereja, bersama-sama dengan Pak Selman, dan juga waktu itu ada Ibu dan ada Ibu Liantinawati bersama berjuang. Tetapi puji Tuhan, saat inilah waktunya Tuhan bekerja luar biasa. Terima kasih. Dan juga kali ini Pak Matius sekeluarga belum sampai di Jakarta, sehingga beliau juga berjuang untuk pelayanan di tempat ini. Dan sekarang ada Ibu Herlina, ada Ibu Sinta, ada Ibu Yuni yang terus mengembangkan pelayanan di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan kepada seluruh para pengerja dan seluruh sidang jemaat yang terus bersatu untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bolehkah kita sama-sama memotong kue ini? Potong kuenya. Ya. 1, pegang aja, sama-sama pegang aja. Berarti foto ya. 1, 2, iya. Potong kuenya. Nanti dibagi-bagi ya, kita bagi-bagi sama-sama. Ntar kita akan doa bersama ya untuk gereja, Pak. Mari kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kemurahan Allah. Gereja kami merayakan ulang tahun ke-39 Tuhan. Satu usia yang sudah dewasa Tuhan Yesus. Dan kami sangat ingin Tuhan Yesus agar gereja ini berkembang menjadi gereja yang besar Tuhan. Oleh karena itu beri kami masuk dalam visi Allah untuk gereja ini Tuhan Yesus. Karena kami akan melihat bahwa tangan Allah yang mengerjakannya. Kami hanya melakukan bagian yang bisa kami lakukan. Tapi selebihnya yang tidak kami mampu lakukan, itulah Allah. Allah akan menggerakkan kekayaan suku bangsa untuk pembangunan gereja ini Tuhan Yesus yang lebih besar, sehingga banyak jiwa lebih dimenangkan untuk kerajaan Allah. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh pengerja Tuhan Yesus yang telah berlelah melakukan tugas pelayanan mereka, biar mereka lakukan semuanya itu dengan sukacita. Oleh karena Tuhan baik bagi kami semua Tuhan Yesus, maka kami pun berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.